Sedangkan untuk misi dari MSC sendiri, yang pertama yaitu menjadikan warga MSC yang proaktif dalam berorganisasi. Yang kedua, meningkatkan kualitas program kerja dari tiap-tiap bidang. Dan yang ketiga, meningkatkan hubungan dan kerjasama baik secara internal maupun eksternal. Nah, jadi nanti adik setelah kegiatan atau materi ini, nantinya adik-adik akan memilih sebuah angket dari minat dan bakat adik-adik masing-masing. Jadi nantinya adik-adik bisa memilih bidang-bidang yang ada di MSc. Nah, seperti itu. Baik, untuk selanjutnya. Nah, ini adalah foto kepengurusan MSc tahun 2021. Karena memang dalam keadaan pandemi seperti ini, jadi untuk fotonya masih belum bisa berkumpul bersama ya, melalui foto satu-satu. Nah, lanjut itu bagian kepengurusan dari MSc. Untuk penanggung jawab sendiri yaitu ada Wakil Dekan 3. Jadi Wakil Dekan 3 dari FKIP ini yaitu ada Dr. Muhammad Naim MPD. Di bawahnya itu ada Dewan Pembina. Dewan Pembina ini yang pertama untuk pembina MSc sendiri yaitu Ibu Susi Setiawani SS selaku Ketua Program Studi Pendidikan Matematika sekaligus pembina dari matematika. Setelah itu juga ada pembina bidang. Jadi di masing-masing bidang itu terdapat pembina bidangnya. Jadi mulai dari bidang 1 hingga bidang 4. Untuk bidang 1 sendiri itu untuk pembinanya itu ada Bapak Randi Pratama. Lalu untuk pembina bidang 2 itu ada SPD MPD. Lalu untuk pembina bidang 3 itu ada Bapak Sadam Husain SPD MPD. Dan yang pembina bidang 4 itu ada Ibu Ervin Oktavian Tias SPD MPD. Lalu juga ada pembina wilayah Bondowoso, yaitu ada Ibu Robiatul Adawiyah SPD MSI. Nah, di bawah Dewan Pembina itu terdapat garis koordinasi, jadi terhadap Ketua Umum dan Dewan Pertimbangan. Untuk Dewan Pertimbangan sendiri tadi sudah dijelaskan ya, waktu sesi steering committee dan Dewan Pertimbangan. Nah, di bawah Ketua Umum itu ada Sekretaris Umum 1 dan Sekretaris Umum 2, Bendahara Umum 1 dan Bendahara Umum 2. Selanjutnya di bawahnya lagi itu ada masing-masing bidang. Jadi di masing-masing bidang itu terdapat ketua bidang, sekretaris bidang, dan koordinator departemen. Nah, karena di program studi pendidikan matematika satu antara Jember dan Bondowoso, jadi dibutuhkan suatu koordinator wilayah. Jadi di sini ada koordinator wilayah, di bawahnya lagi juga ada sekretaris wilayah dan bendahara wilayah, di mana dari masing-masing bidang itu terdapat koordinator bidang wilayah. Selanjutnya perkenalan ya. Karena tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah kenal ya jangan sayang-sayangan ya. Jadi di sini selaku saya sendiri Ketua Umum atas nama Muhammad Zaizul Cakil Masrur angkatan 19. Selanjutnya untuk Sekretaris Umum. Kepada Sekretaris Umum saya persilahkan.
Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Alvina Damayanti, angkatan 2019. Di sini saya selaku Sekretaris Umum 1. Nah, dalam melaksanakan tugas dan kewajiban saya sebagai Sekretaris Umum, saya didampingi oleh Sekretaris Umum 2, yaitu Cindy Septiasari dari angkatan 2020. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada Ketua Umum. Terima kasih kepada Sekretaris Umum. Untuk selanjutnya yaitu perkenalan dari Bendahara Umum. Kepada Bendahara Umum dipersilahkan. Baik, terima kasih Ketum untuk waktunya. Perkenalkan, nama saya Latisha Tursisiningrum. Saya dari angkatan 2019. Di sini saya sebagai Bendahara Umum 1. Nah, dalam menjalankan tugas dan kewajiban, saya didampingi oleh Bendahara Umum 2, yaitu Fitra Ria Herin dari angkatan 20. Mungkin itu saja, terima kasih. Saya kembalikan kepada Ketua Umum. Baik, terima kasih kepada Bendahara Umum. Untuk selanjutnya yaitu perkenalan dari Koordinator Wilayah. Kepada Koordinator Wilayah dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Maulidika Hari Nurrasuli. Di sini saya sebagai koordinator wilayah. Mungkin adik-adik bertanya-tanya ya, apa tugasnya koordinator wilayah? Apa itu koordinator wilayah? Jadi MSC ini kan tadi sudah dijelaskan oleh Kak Cakil bahwa MSC ini dibagi dua, MSC Bondowoso sama ada yang di Bondowoso, ada yang di Jember. Jadi HMP-nya tetap satu yaitu MSC, tetapi wilayahnya dibagi menjadi dua. Di sini saya sebagai koordinator wilayah yang bertugas mengkoordinir apa-apa kejadian yang ada program yang dilaksanakan di Bondowoso. Untuk koordinator wilayah ini saya didampingi oleh sekretaris wilayah dan bendahara wilayah atas nama Lukluil Mahnun untuk sekretaris wilayahnya, dan untuk bendahara wilayahnya itu atas nama Tika Anggriana. Mungkin untuk yang selanjutnya saya serahkan ke Ketua Umum. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Koordinator Wilayah. Untuk selanjutnya yaitu perkenalan dari Mas. Monggo bisa dilanjut. Nah, di MSC sendiri terdapat 4 bidang seperti adik-adik ketahui ya, yang ada bidang 1 hingga bidang 4. Nah, yang pertama kita perkenalan dulu dari bidang 1 terlebih dahulu. Kepada Ketua Bidang 1. Oke, terima kasih kepada Ketum atas waktu dan kesempatannya. Tadi sudah ditanya ya sama Ketum, tanya adik-adiknya masih semangat. Kalau masih semangat, boleh dong kasih emot apapun. Kok nggak ada ini jangan-jangan ditinggal sama adiknya ya, Zoom-nya. Wow, yang ngasih reaction malah panitia dan pengurus ini. Oke, kalau udah, berarti masih semangat ya untuk mengikuti acara P2AB, dan sekarang adalah pemaparan materi yang terakhir. Kali ini kita akan itu dulu perkenalan sama kabit yang paling cantik di antara kabit lainnya. Oke, dengan saya sendiri dari angkatan 19. Nah, selama bertugas saya didampingi oleh didampingi oleh sekretaris bidang ada Kak Laili Nur Azmi angkatan 20 dan koordinator bidang 1 wilayah dari angkatan 19.
Next. Selanjutnya juga saya didampingi oleh Koordinator Departemen Penalaran dan Keilmuan, ada Kak Indah Dwi Harvani, Kak Hestining Daniati, Koordinator Departemen Kaderisasi dan Organisasi dari Angkatan 19. Kalau udah kenal sama pengurusnya, kita akan kenalan ke bidang-bidangnya. Tapi sepertinya untuk saya dan Kak Hesti, adik-adiknya udah nggak asing lagi ya. Udah sering dichatin sama maba-maba nih. Ada pertama, Departemen Penalaran dan Keilmuan. Yang pertama, Mathematic Teaching Contest. Dari judulnya sudah terlihat adalah lomba matematika. Namun karena pandemi seperti ini, lomba ini dikemas dalam next win. Oke, selanjutnya ada MATLAB. Mungkin adik-adiknya sudah ada yang ikut MATLAB. Merupakan wadah dari MSC khususnya bidang 1 untuk adik-adik yang masih kebingungan nih untuk mata kuliah, bisa belajar bareng dengan kakak-kakak tentornya. Selain itu di MATLAB itu juga ada pembuatan konten di Instagram, ada daily quiz yang hampir setiap hari diupload di Instagram. Bisa tuh mengunjungi Instagram kami MATLAB MSC. Selanjutnya ada seminar internasional. Seminar internasional ini adalah seminar matematika yang dimana akan membahas peran matematika di dunia pendidikan. Bahwa seminar internasional pertama kali kita gelar di kepengurusan 2021. Selanjutnya ada kompetisi matematika Detik MSC. Mungkin juga nggak asing banget ya karena kita baru saja menggelar program kerja ini. Jadi kompetisi matematika di MSC adalah kompetisi yang diikuti oleh adik-adik SDMI, SMP MTS, SMA MA dalam hal matematika se-Jawa Timur. Jadi di bidang 1 ini udah lengkap ya, ada Jawa Timur, nasional, internasional gitu bidangnya. Selanjutnya adalah Departemen Kaderisasi dan Organisasi. Yang pertama ada sharing bersama alumni. Bisa di next Kak Vina. Oke, sharing bersama alumni adalah sharing-sharing sesama alumni MSC, alumni program studi pendidikan matematika. Tadi sudah dijelaskan kan sama Mas Wika bahwa kita itu masih bersilaturahmi dengan SC atas. Jadi di prodi pendidikan matematika itu dikenal dengan keakrabannya. Jadi meskipun sudah lulus masih bisa share-share ilmunya ke adik-adiknya. Diharapkannya tercipta kader-kader yang lebih baik ke depannya. Oh iya, sharing bersama alumni ini juga program kerja yang diadakan di Bondowoso. Selanjutnya ada open talk. Nah, konsepnya sama, kita sharing. Hanya saja ketika SBA itu narasumbernya adalah alumni, kalau open talk itu narasumbernya adalah dosen-dosen. Nah, biasanya kan adik-adik di kelas itu pada takut kan ya sama dosen-dosennya. Nanti di open talk ini kalian bisa melihat sisi bagaimana beliau-beliau itu juga bisa loh santai, sharing-sharing bersama kita tentang permasalahan-permasalahan selama perkuliahan. Mungkin ada keluh kesah atau hal-hal yang masih dibingungkan terkait perkuliahan, bisa ditanyakan di program kerja Open Talk ini. Oke, untuk program terakhir dari bidang 1 yaitu P2AB, pembinaan dan pengembangan anggota baru yang sedang kalian ikuti sekarang. Pastinya sudah tahu ya tujuannya untuk apa, untuk membina kalian, untuk membekali kalian sebelum nanti kalian dilantik sebagai warga MSC. Seperti itu. Program kerja P2AB ini sebagai penutup penjelasan dari bidang-bidang 1. Di bidang 1 itu sudah lengkap banget ya, kalian mau ikut di kepanitiaan apa nih, Jawa Timur, nasional, internasional, kalian bakalan banyak banget menuai pengalaman-pengalaman for growing up and glowing up. Bisa growing dan glow up di bidang 1 ya.
Jadi untuk adik-adik sendiri ditunggu partisipasi dan kontribusinya di MSC kalau bisa di bidang 1 ya. Kita tidak bisa, aku nggak mau berjanji-janji deh, kalian rasakan sendiri aja apa sih enaknya masuk bidang 1 gitu. Oke, selanjutnya aku kembalikan lagi. Baik, penjelasan dari bidang 1. Untuk selanjutnya yaitu penjelasan dari bidang 2. Kepada ketua bidang 2 dipersilahkan. Baik, terima kasih Ketua Umum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya di sini selaku Ketua Bidang 2. Nama saya Imanul Umar Hawari. Nah, sama teman-teman saya biasanya dipanggil Umar. Nah, dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Ketua Bidang 2, saya ini didampingi oleh Sekretaris Bidang, Koordinator Bidang 2 Wilayah, dan Koordinator Departemen. Nah, yang pertama itu Sekretaris Bidang 2, itu ada Tica Rizky Triwahyuni. Kemudian Koordinator itu ada Ezra Farel Mahadika. Kemudian ada koordinator departemen ya. Yang pertama, untuk koordinator Departemen Olahraga adalah Abista Paco Girasta. Kemudian untuk koordinator Departemen Seni itu ada Oktaviani Cahyani Tias. Nah, dan yang terakhir itu untuk koordinator Departemen Jurnalistik itu ada Farisa Nurillah. Next, Vin. Nah, sekarang kita akan membahas program kerja yang ada di bidang 2 ya. Seperti yang sudah aku sebutkan tadi, di bidang 2 ini ada 3 departemen, yaitu Departemen Olahraga, Seni, dan juga Jurnalistik. Nah, tiap departemen ada program kerjanya masing-masing. Nah, kita mulai dari Departemen Olahraga. Nah, di Departemen Olahraga ini ada 2 program kerja, yaitu MSC Competition atau yang biasa kita singkat MSCC, dan juga ada Sport Club. Kemudian di Departemen Seni itu juga ada 2 proker. Yang pertama itu adalah Gemasena, yang merupakan singkatan dari Gebiar Seni. Gemasena itu singkatan dari Gebiar Malam Seni Mahasiswa Matematika. Nah, kemudian yang kedua dari Departemen Kesenian itu ada Mat Art. Nah, kemudian yang terakhir itu ada Departemen Jurnalistik. Nah, di Departemen Jurnalistik ini hanya ada 1 proker, yaitu Pers MSC. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu proker yang ada di bidang 2. Nah, yang pertama MSCC atau MSC Competition. Nah, MSC Competition ini merupakan perlombaan Mathematics Students Club MSC dalam bidang olahraga, seni, dan juga jurnalistik. Nah, penyelenggaraan kegiatan ini dimaksudkan untuk mempererat tali persaudaraan antara anggota Mathematics Students Club MSC dan mengasah bakat dalam bidang olahraga, seni, dan juga jurnalistik. Kemudian ada Sport Club. Nah, Sport Club ini merupakan program kerja bakat dan kreativitas warga MSC dalam bidang olahraga. Sport Club ini meliputi cabang olahraga, ada futsal, basket, voli, bulu tangkis, dan juga ada e-sport. Lalu kita masuk ke Departemen Seni ya, itu ada Gemasena. Nah, Gemasena atau Gebiar Malam Seni Mahasiswa Matematika. Gemasena ini merupakan serangkaian acara untuk memperingati Hari Ulang Tahun Mathematics Students Club MSC dan Pendidikan Matematika, yang di dalamnya menampilkan potensi bakat dan kreativitas anggota MSC, khususnya dalam bidang seni. Next. Kemudian ada Mat Art ya. Nah, Mat Art ini terbagi menjadi 3, yaitu Kresnatama. Kresnatama itu kreasi seni tari mahasiswa matematika. Kemudian ada Kresna Musika, yaitu kreasi seni musik mahasiswa matematika. Dan yang terakhir ada protokoler. Nah, protokoler ini ahlinya di bidang per-MC-an atau Master of Ceremony. Nah, Mat Art ini merupakan wadah. Mat Art ini merupakan suatu proker yang mewadahi kita untuk mengembangkan bakat kita itu dalam bidang kesenian. Itu. Kemudian
kita masuk ke departemen yang terakhir ya, itu Departemen Jurnalistik, ada proker namanya Pers MSC. Nah, Pers MSC ini adalah program kerja yang bertujuan untuk memperoleh, mengelola, dan mempublikasikan informasi mengenai MSC, baik secara online maupun secara offline. Nah, yang secara online itu ada Instagram, Facebook, YouTube, web, dan juga Google Form. Sedangkan yang secara offline itu ada majalah, mading, dan kotak saran. Nah, Pers MSC ini juga suatu proker sebagai sarana untuk mengasah dan mengembangkan kreativitas anggota MSC ini di bidang jurnalistik. Nah, udah selesai ya pemaparan dari bidang 2, baik dari kepengurusan maupun proker-prokernya. Nah, jadi bidang 2 ini bisa dibilang bidang yang paling santai. Bisa dibilang bisa dilihat ya dari proker-prokernya itu yang kebanyakan itu isinya senang-senang. Ada olahraga, ada nyanyi-nyanyi, ada nari-nari, bahkan ada main sosial media. Nah, tidak ada yang mikir berat-berat kan? So, kalau kalian tidak yakin mau masuk bidang yang mana, ayo masuk bidang 2 aja. Dijamin bakalan seneng kok. Yuk, bidang 2 yuk. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ketua Umum. Terima kasih kepada Ketua Bidang 2. Untuk selanjutnya yaitu pemaparan mengenai bidang 3 kepada Ketua Bidang 3 dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih Mas Caijul Cakil sebagai Ketua Umum. Perkenalkan ya, nama saya Muhammad Zainal Rofiki. Saya dari Angkatan 2019. Di sini saya menjabat sebagai Ketua Bidang 3 di Kepengurusan MSC tahun 2021. Dalam menjalankan tugas di sini saya didampingi oleh beberapa rekan-rekan saya ya. Yang pertama ada Sekretaris Bidang 3 dengan Nabila Aulia Wasilati dari Angkatan 2020. Yang kedua ada Koordinator Bidang 3 Wilayah Mbak Audia Melania Trinanda dari Angkatan 2019. Selanjutnya ada Koordinator Departemen Kerohanian, ada Mbak Andriani Cahyaning dengan Angkatan 2019. Selanjutnya ada Koordinator Departemen Sosial dan Kewirausahaan, Mbak Nur Afifa Ermawati dari Angkatan 2019 juga. Oke, untuk bidang 3 sendiri itu ada 2 departemen ya. Untuk yang pertama ada Departemen Kerohanian. Untuk di Departemen Kerohanian ini ada 4 proker. Yang pertama ada PHBI, Peringatan Hari Besar Islam. Yang kedua ada Gema Islami. Yang ketiga ada ISMA atau Istighosa Bersama. Yang keempat ada Islamic Club. Untuk yang pertama PHBI atau Peringatan Hari Besar Islam. Untuk PHBI ini di kepengurusan tahun 2001 ini kita adakan di bulan Ramadan bulan Ramadan tahun ini ya. Untuk kegiatan PHBI ini juga ada tausiah karena dilaksanakan bulan Ramadan itu biasanya kita mengadakan seperti tarawih dengan bukber dan lain sebagainya. Tetapi masih di keadaan pandemi COVID ini, jadi untuk kegiatannya cuma sebatas tausiah aja. Next. Untuk yang kedua ada Gema Islami atau Gebyar Mahasiswa Matematika Islami. Gema Islami ini adalah suatu lomba Islami yang diikuti oleh beberapa angkatan ya. Untuk lombanya itu untuk di tahun ini ada 4 lomba ya. Yang pertama itu ada lomba dai, yang kedua ada lomba tilawah, yang ketiga ada lomba kaligrafi, dan yang keempat ada lomba cover sholawat. Next. Oke. Yang ketiga ada ISMA atau Istighosa Bersama. Untuk Istighosa Bersama ini kita lakukan sebanyak 2 kali ya, di awal semester itu, baik di semester ganjil dan semester genap.
Untuk pengadaannya ini biasanya untuk ISMA offline itu kita adakan di Jember dan di Bondowoso. Tetapi karena lagi-lagi karena pandemi COVID-19 kita adakan secara Zoom gitu. Jadi tidak di kampus. Next. Baik, untuk selanjutnya ada Islamic Club. Mungkin ada beberapa adik-adik yang sudah mengenal ya apa itu Islamic Club. Untuk Islamic Club sendiri ini kita adakan dua program kerja ya atau dua proker, yaitu yang pertama ada diskusi agama, yang kedua ada Hotmail Quran. Ya. Untuk diskusi agama ini untuk partisipannya atau untuk anggota bidang 3 ya, nggak cuma anggota bidang 3. Jadi untuk semua bidang bisa mengikuti diskusi agama. Selanjutnya ada Hotmail Quran. Untuk Hotmail Quran ini juga tidak terbatas bidang 3 aja. Jadi dari bidang 1, 2, sama 4 bisa ikut juga. Untuk diskusi agama, sebelumnya. Untuk diskusi agama ini biasanya kita lakukan atau laksanakan via Zoom ya. Untuk Hotmail Quran baru kita laksanakan melalui WA atau chat WA gitu. Next. Untuk departemen yang kedua ada Departemen Sosial dan Kewirausahaan. Untuk proker-proker di sini ada 5 proker. Yang pertama ada kedai MSC, yang kedua ada pembuatan PDH, yang ketiga ada bakti sosial atau baksos, yang keempat ada MSC Peduli, dan yang terakhir ada Jarfak atau jaringan infak. Next. Oke, untuk program kerja yang pertama ada kedai MSC ya. Untuk kedai MSC ini di sini ada penyewaan dan ada penjualan. Untuk penyewaan sendiri di sini kita menyewakan yaitu penyewaan Zoom. Untuk penjualan di sini ada 2, yaitu penjualan gift box dan penjualan pulsa. Next. Untuk selanjutnya ada pembuatan PDH. Pembuatan PDH ini atau pakaian dinas harian ya, merupakan program kerja yang biasanya diadakan di awal kepengurusan. Untuk PDH ini diwajibkan bagi seluruh mahasiswa pendidikan matematika Universitas Jember. Untuk biasanya PDH ini digunakan pada beberapa proker yang ada di MSC. Untuk selanjutnya ada bakti sosial atau baksos. Untuk baksos sendiri ini ada 2 ya. Yang pertama ada baksos kondisional dan yang kedua ada baksos acara. Bedanya antara 2 baksos ini, yang pertama baksos kondisional. Baksos kondisional ini kita datang ke sekitar kampus, orang-orang sekitar kampus yang membutuhkan bantuan kita, seperti biasanya kita memberikan bantuan seperti sembako, biasanya seperti alat-alat keseharian juga gitu. Untuk yang baksos acara ini berbeda ya. Untuk baksos acara ini biasanya kita adakan di panti asuhan atau di sekolah-sekolah yang memang membutuhkan bantuan dari kita gitu. Untuk baksos sendiri ini biasanya diadakan setiap bulan. Untuk baksos kondisionalnya, kalau baksos acara ini kita adakan 1 kali kepengurusan itu 2 kali baksos acara. Next. Baik, untuk selanjutnya ada MSC Peduli. Untuk MSC Peduli ini merupakan proker yang biasanya ketika warga MSC atau masyarakat yang sekitar kampus membutuhkan bukan membutuhkan bantuan, kayak tertimpa musibah seperti orang tua meninggal atau ada bencana musibah lainnya seperti banjir dan lain sebagainya. Nah, itu dari tim atau dari program kerja MSC Peduli inilah yang membantu meringankan beban-beban mereka. Terus yang selanjutnya, yang terakhir dari bidang 3 itu ada proker Jarfak atau jaringan infak. Untuk Jarfak ini biasanya ya kita itu pengumpulannya setiap kelas yang biasanya dilakukan 2 kali
biasanya dilakukan 2 minggu 1 kali. Untuk pengumpulannya ini biasanya di setiap hari Jumat. Mungkin itu aja ya dari program kerja bidang 3. Mungkin dari adik-adik yang ingin menambah ilmu tentang kewirausahaan, tentang ilmu agama, atau ingin lebih dekat dengan masyarakat, solusinya bisa masuk ke bidang 3. Sekian dari saya, selaku Ketua Bidang 3, saya kembalikan kepada Ketua Umum. Terima kasih. Terima kasih kepada Ketua Bidang 3. Untuk selanjutnya yaitu pemaparan ataupun pengenalan dari bidang 4 kepada bidang 4 dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Ketua Umum. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zafar Muhammad Siddiq. Di sini saya selaku Ketua Bidang 4. Dalam menjalankan tugas dan kewajiban di kepengurusan bidang 4, saya dibantu oleh Sekretaris Bidang 4, ada D. Angelina Dulstari BRC Hombing, dan Koordinator Bidang 4 Wilayah Isma Widya Hadisha Putri. Lalu untuk Koordinator Departemen Perpustakaan dan Laboma, ada Mbak Cynthia Rani Pradani, dan Koordinator Departemen Penelitian dan Pengembangan, ada Mbak Mediana. Nah, lanjut saja kita membahas mengenai program kerja yang ada di bidang 4. Untuk Departemen Perpustakaan dan Laboma ini ada program kerja peminjaman dan penambahan buku dan alat peraga, pembuatan katalog, buku, skripsi dan alat peraga, pengaktifan tiket, revitalisasi Laboma, dan penagama. Nah, kita bahas satu persatu dulu ya. Yang pertama untuk program kerja peminjaman dan penambahan buku dan alat peraga. Nah, untuk kegiatan dari program kerja ini bentuknya itu nanti kita melakukan pendataan terhadap inventaris, baik itu buku, skripsi, maupun alat peraga yang dipinjam atau ada penambahan gitu mungkin dari dosen, atau dari alumni, atau dari mahasiswa itu sendiri. Selain itu kita juga nanti kan apabila ada peminjaman pasti ada pengembalian. Nah, otomatis kita juga harus mendata hal tersebut. Lalu untuk selanjutnya ada program kerja pembuatan katalog buku, baik buku, skripsi, dan alat peraga. Nah, untuk pembuatan katalog ini nanti kegiatannya kita melakukan pembukuan gitu. Jadi apa-apa saja yang ada di Laboma, buku, skripsi, dan alat peraga itu nanti kita dikelompokkan sesuai dengan kelompok risetnya. Gitu. Jadi nanti ada yang geometri, analitik, atau kombinatorik gitu. Nanti kita pisahkan, terus kita beri kode juga gitu. Nah, lalu selanjutnya ada program kerja pengaktifan tiket. Nah, untuk program kerja ini kegiatannya nanti biasanya apabila kita sudah offline atau kuliah tatap muka itu secara bergantian kita menjaga perpustakaan dan laboratorium matematika. Biasanya dilaksanakan setiap hari Senin sampai Kamis dan Jumat juga. Lalu selanjutnya ada revitalisasi Laboma. Nah, untuk revitalisasi Laboma ini bentuk kegiatannya berupa perawatan atau penataan kembali seluruh inventaris yang ada di Laboma, baik buku, skripsi, alat peraga, atau lainnya. Lalu yang terakhir dari Departemen Perpustakaan dan Laboma ada program kerja penagama, pengembangan alat peraga matematika. Nah, untuk program kerja ini bentuk kegiatannya itu Recording stopped. Kita melakukan pembuatan alat peraga, Recording in progress, dan pengeksploran alat peraga matematika gitu. Jadi nanti kita misalnya ada pemesanan alat peraga, kita nanti membuat alat peraga. Terus nanti juga kalau misalnya ada kegiatan gitu yang membutuhkan penampilan alat peraga, kita menampilkan alat peraga gitu. Nanti kita menjelaskan mengenai alat peraga yang ada di laboratorium matematika. Lalu selanjutnya dari Departemen Penelitian dan Pengembangan ada program kerja LKTI, RTC, PKTI, dan KPA. Yang pertama untuk program kerja LKTI atau Lomba Karya Tulis Ilmiah. Nah, untuk kegiatannya itu sendiri, ini merupakan lomba antar mahasiswa tingkat nasional ya. Nah, insya Allah untuk tahun ini diselenggarakan tanggal 6 dan 7 November. Jadi buat kalian yang nanti penasaran sama kegiatan seperti apa, nanti bisa mengikutinya nanti di tanggal 7 juga ada
berupa webinar atau penulisan. Itu merupakan serangkaian dari lomba karya tulisnya sendiri. Lalu untuk selanjutnya ada program kerja PKTI atau pelatihan karya tulis ilmiah. Nah, untuk program kerja ini nanti bentuknya itu pelatihan karya tulis ilmiah untuk mahasiswa baru. Jadi nanti kalian setelah melaksanakan P2AB ini nanti kalian akan ada pelatihan karya tulis ilmiah gitu. Jadi nanti kalian belajar bagaimana cara menulis karya tulis ilmiah, lalu tips dan triknya menulis karya tulis ilmiah dan sebagainya. Lalu selanjutnya ada program kerja RTC. Nah, untuk program kerja RTC itu atau Research and Technology Club, ini nanti berupa forum diskusi gitu. Forum diskusi mengenai penelitian dan juga teknologi gitu. Dari teknologinya mungkin nanti ada kelas desain atau ada pembuatan media pembelajaran. Terus dari penelitiannya juga nanti kita belajar lebih lanjut. Misalnya dari PKTI kita sudah belajar, nanti di RTC kita diskusi kembali mengenai pembuatan karya tulis ilmiah seperti itu. Lalu untuk selanjutnya ada program kerja KTA atau kartu tanda anggota. Nah, untuk program kerja ini kita bentuk kegiatannya nanti kita membuat kartu tanda anggota. Jadi setelah kalian dilantik menjadi anggota MSC, nanti kalian akan mendapatkan kartu tanda anggota. Nah, kita sebagai bidang 4 memfasilitasi kalian dalam pembuatan kartu tanda anggota ini. Nah, nanti fungsi dari KTA ini sebagai identitas kalian sebagai warga MSC, dan juga apabila nanti kalian melakukan peminjaman, baik buku, skripsi maupun alat peraga itu, nanti kalian membutuhkan KTA ini. Mungkin itu saja program kerja dari bidang 4. Nah, di sini saya ingin menjelaskan bahwa untuk bidang 4 ini kalian tidak harus tidak harus bisa, misalnya harus bisa penelitian atau harus mengerti tentang perpustakaan. Tapi di sini kita sama-sama belajar gitu. Jadi buat kalian yang tidak punya bakat atau basic mengenai penelitian maupun perpustakaan, nggak apa-apa, kita gabung saja, kita belajar bareng-bareng, biar kalian juga di sini kita sama-sama mencari pengalaman. Mungkin itu saja dari saya selaku bidang 4. Saya kembalikan kepada Ketua Umum. Terima kasih kepada Ketua Bidang 4. Mungkin itu saja ya pengenalan dari program kerja ataupun kepengurusan dari MSC. Mungkin melihat program kerja ini begitu banyak, tapi di sini kita semua saling bantu-membantu, bahu-membahu demi MSC yang semakin maju. Mungkin selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, kami sampaikan terima kasih kepada pengurus MSC 2021. Nah, untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi adik-adik yang ingin bertanya, silakan untuk raise hand. Wah, kayaknya banyak sekali nih. Carlos Manuel. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Carlos Manuel dengan NIM 2102101101037 dari kelompok 7 Hexagon. Di sini saya ingin bertanya kepada Kak Cakis selaku Ketua Umum MSC. Kan di MSC ini jumlah anggota kepengurusannya tidak sedikit. Nah, saya ingin bertanya bagaimana cara Mas Cakil menjaga kesolidan antara anggotanya dan bagaimana cara Mas Cakil menghandle semua anggotanya agar bisa mengerjakan tugasnya secara maksimal, karena kan proyek prokernya kan itu kan banyak. Dan apabila ada salah satu anggota yang tanda kutipnya bandel, bagaimana cara Mas Cakil menghadapinya? Apakah diberikan saksi atau seperti apa? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Adik Carlos. Baik, sangat bagus ya pertanyaannya. Jadi saya berikan gambaran secara global saja. Jadi di sini saya tidak bekerja bersendiri ya, tapi juga bersama teman-teman yang lain, bersama
pengurus yang lain dan juga tentunya teman-teman dari anggota MSC sendiri. Jadi untuk mengontrol dari kinerja dari masing-masing anggota, tentunya di setiap program kerja itu nantinya ada kegiatan rapat dan itu pun nantinya juga ada laporan pertanggungjawaban atau evaluasi. Jadi dari situ dapat dilihat mana saja mungkin dari anggota-anggota dari MSC itu yang masih kurang aktif seperti itu. Nah, untuk kinerjanya sendiri, jadi dari saya sendiri itu mengontrol dari masing-masing dari ketua bidang. Jadi di MSC itu juga ada rapat intern, di mana rapat intern itu rapat di mana dengan pengurus ataupun nantinya bisa juga dengan steering committee dan dewan pertimbangan. Nah, di situ biasanya itu ada evaluasi seperti itu. Jadi program kerja yang nantinya akan dijalankan, di situ ada evaluasi dan nantinya itu evaluasi itu tersebut dapat disampaikan pada saat rapat proker seperti itu. Nah, sedangkan bagaimana kalau misal ada anak yang bandel atau tidak aktif seperti itu. Nah, di MSC sendiri itu terdapat surat loyalitas, di mana surat loyalitas ini biasanya dibutuhkan pada saat kita mendaftarkan seperti beasiswa. Beasiswa itu ada surat aktif di organisasi. Jadi di surat aktif organisasi itu mencantumkan surat loyalitas, di mana di dalam surat loyalitas itu terdapat program-program kerja apa saja yang telah kita jalankan seperti itu. Nah, seperti itu. Mungkin apa ada feedback dari Adik Carlos? Untuk yang tadi Mas, yang anggotanya Baik, gimana Dek Carlos? Apakah ada feedback? baik Mas Sakit, terima kasih atas jawabannya sudah cukup jelas. Wah, siap. Terima kasih Dek Carlos. Untuk selanjutnya pertanyaan dari Dek Sabina Okta. Pada Dek Sabina dimohon untuk on mic. Permisi, izin bertanya ya Kak. Saya Sabina Okta Maharani dari kelompok 11 dengan NIM 129. Saya mau bertanya kepada Ketua Bidang 1. Di sini untuk Ketua Bidang 1 itu tips untuk masuk ke Bidang 1, apakah harus ada keaktifan dalam keilmuan sendiri? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Adik Okta. Selanjutnya mungkin dari Kabid 1 bisa menjawab. Oke, Dek, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau menurutku tidak ada tips yang mendasar untuk masuk bidang 1. Yang penting mau berusaha dan mau berprogres. Udah itu aja. Dua dong. Ada feedback dari adiknya? Untuk masuk ke bidang 1 itu apakah Kakak milih sendiri ke dalam bidang 1 itu? Oke, jadi nanti alurnya gini. Setelah pemaparan ini kalian ada disebarkan angket untuk pemilihan bidang. Di angket itu kalian milih sesuai bidang kalian yang diminati. Kemudian dari pengurus nanti yang akan menyeleksi kalian. Namun nanti kalau misalkan ada ketimpangan antar bidang, bisa disubstitusi ke bidang-bidangnya. Tapi juga nanti ditanyakan kembali ke anaknya apakah berminat atau tidak, seperti itu, Dek. Jadi intinya di MSC ini niatnya tidak keterpaksaan kalian, kan untuk senang-senangnya. Baik Kak, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih Dek Sabina Okta. Untuk selanjutnya mungkin pertanyaan dari Dek Adilia Natasha. Baik, terima kasih atas waktunya Kak. Saya di sini ingin bertanya kan, tadi dari Sekretaris Umum 1, Sekretaris Umum Berdahara 1 itu kan dari
angkatan 19 semua. Sedangkan yang di bendahara umum maupun sekretaris umum tadi kan dari angkatan 2020 semua. Dan sekretaris bidang 1, 2, 3 itu berpola gitu Kak. Dari angkatannya 19, 20 gitu. Apakah memang disengaja atau bagaimana? Atau mungkin ada alasan tersendiri? Baik, terima kasih. Izin menjawab ya. Jadi untuk sekretaris umum ataupun bendahara umum, jadi memang setiap tahunnya di setiap kepengurusan itu pada awal kepengurusan untuk sekretaris umum dan bendahara umum itu ada open recruitment, di mana siapapun nantinya yang berminat menjadi sekretaris umum dan bendahara umum nantinya bisa mendaftar di open recruitment tersebut. Nah, kan di situ juga ada sekretaris umumnya angkatan 19, terus sekretaris umumnya angkatan 20. Nah, memang dibuat seperti itu karena dalam sekretaris umum dan bendahara umum itu pastinya banyak sekali atau harus hal-hal yang perlu diproses seperti itu. Jadi semisal angkatan 19 ya itu sekretaris umum 1. Nah, angkatan 20 itu sekretaris umum 2. Nah, otomatis untuk tahun depan itu sekretaris umum 2 itu menjadi sekretaris umum 1 seperti itu. Jadi hal tersebut untuk mengkaderisasi. Jadi dalam proses beberapa tahun kepengurusan ke depan ini pastinya kan banyak hal-hal yang didapat dari sekretaris umum ataupun bendahara umum tersebut seperti itu. Sedangkan untuk sekretaris bidang sendiri memang dari kami itu dari angkatan 2020 seperti itu. Bagaimana Dek, apa ada feedbacknya? Maaf, Mas tadi terlempar dari Zoom. Jadi nggak kedengaran. Tidak apa-apa, saya ulangi. Tidak apa-apa. Jadi begini, singkatnya itu memang untuk sekretaris umum itu ada open recruitment, di mana setiap 1 tahun atau setiap kepengurusan itu ada open recruitment untuk menjadi sekretaris umum ataupun bendahara umum. Nah, semisal dia menjadi sekretaris umum 2 pada kepengurusan tahun 2021 ini, nah otomatis untuk sekretaris umum 1 pada kepengurusan tahun depan itu adalah sekretaris umum 2 pada tahun ini. Jadi memang hal tersebut untuk mengkaderisasi karena memang untuk sekretaris umum dan bendahara umum itu perlu adanya kaderisasi karena memang hal-hal atau administrasi yang dikerjakan itu tidaklah mudah seperti itu. Sedangkan untuk sekretaris bidang itu memang dari angkatan 2020 seperti itu. Baik Dek, Adilia bisa difahami Dek? Jadi sebagai sekretaris 2 misalnya, itu di tahun berikutnya otomatis menjadi sekretaris 1 gitu. Aku izin menjawab boleh? Ya, benar deh. Jadi di MSC sendiri itu untuk sekretaris umum maupun bendahara umum itu dalam kepengurusan itu menjabat selama 2 periode seperti itu. Apabila di tahun depan itu menjadi menjadi sekretaris umum 2, jadi untuk tahun selanjutnya itu menjadi sekretaris umum 1 seperti itu. Begitu juga dengan bendahara umum. Semisal kalau si sekretaris 2 tadi tidak mau, bagaimana? Apakah harus mau? Dari awal itu sebelum dipilihnya sekretaris umum, itu sudah ditanyakan apakah bersedia atau tidak untuk menjabat 2 periode itu. Jadi memang dari awal kita itu memilih yang memang benar-benar mau dan pokoknya intinya yang benar-benar mau untuk berproses selama 2 periode itu. Jadi seperti itu deh. Baik, Kak, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Terima kasih Dek Adila. Untuk selanjutnya
Mungkin Adik Afni Nur Rosidah. Baik Kak, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Afni Nur Rosyidah dengan NIM 2102101011008 dari kelompok 8, kelompok Rombus. Mohon izin bertanya. Untuk yang pertama, saya ingin bertanya mengenai koordinator wilayah dengan koordinator wilayah bidang itu apakah tugasnya sama atau berbeda atau bagaimana Kak? Mohon penjelasannya. Kemudian yang kedua, saya ingin bertanya mengenai program kerja bidang 1 bagian Departemen Kaderisasi dan Organisasi. Tadi dijelaskan bahwa terdapat program kerja mengenai Open Talk. Apakah program kerja tersebut itu hanya bisa diikuti oleh mahasiswa Pendidikan Matematika Universitas Jember atau bisa dari program studi lainnya dari Universitas Jember. Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Adik Afni. Selanjutnya mungkin dari koordinator wilayah dan ketua bidang 1 bisa menjawab. Saya izin masuk dulu ya, selaku Korwil. Terima kasih untuk pertanyaan dari Dek Afni Nur Rosidah. Jadi tadi kan yang ditanyakan apakah sama tugasnya koordinator wilayah dan koordinator bidang wilayah. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas saya dulu ya, sebagai koordinator wilayah. Jadi sebagai koordinator wilayah itu saya bertugas semua apa-apa yang maksudnya itu apa-apa yang berhubungan dengan MSC yang berada di wilayah itu, jadi saya yang menaunginya. Jadi saya dibantu oleh, tadi kan sudah dijelaskan, saya dibantu oleh sekretaris wilayah dan bendahara wilayah. Jadi tugas saya itu selalu mengkoordinir semua anggota MSC yang ada di Bondowoso. Notabene-nya ya, kita kan satu program studi tapi dipecah menjadi 2, yaitu ada yang di Jember, ada yang di Bondowoso. Tetapi himpunan saya itu, himpunan kita, bukan saya ya, mohon maaf, himpunan kita ini menjadi satu, yaitu MSC, yaitu berada di Jember. Jadi misal ada rapat-rapat atau koordinasi-koordinasi itu saya menaungi semua yang ada di Bondowoso. Dan untuk tugas koordinator bidang wilayah itu hanya tergantung di bidangnya saja. Jadi semisal ada koordinator bidang wilayah 1 ya, itu cuma menaungi semua program kerja yang ada di bidang 1. Jadi bukan program kerja yang ada di Bondowoso, jadi semua program kerja yang ada di bidang 1. Dan koordinator bidang wilayah ini biasanya jika kabit itu ketua bidangnya itu berhalangan hadir, jadi nanti digantikan oleh koordinator bidang wilayahnya itu. Gimana mungkin dari Di Afni tentang penjelasan saya, nanti dilanjut ke Mbak Sasi dulu. Mungkin ada feedback dulu dari Di Afni. Iya Kak, baik, bisa difahami. Terima kasih atas penjelasannya. Ya, sama-sama. Selanjutnya tadi kan pertanyaannya ada yang dari bidang 1 ya. Monggo untuk ketua bidang 1 saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Mas Dika. Pertanyaannya, apakah Open Talk itu boleh untuk mahasiswa di luar prodi matematika ya? Nah, tadi deskripsinya adalah Open Talk itu sharing antar sesama dosen pendidikan matematika dengan mahasiswa pendidikan matematika. Kayak kita itu berbicara tentang rumah tangga kita. Jadi nggak mungkin boleh untuk warga di luar MSC itu tahu bagaimana rumah tangga kita gitu. Jadi nggak boleh ya di luar prodi pendidikan matematika, wajib mahasiswa pendidikan matematika bersama dosen pendidikan matematika. Begitu Di Afni. Itu apakah boleh mahasiswa prodi pendidikan yang pendidikan matematika dari universitas lain ikut? Apakah boleh, Kak? Kalau di luar prodi yang sesama universitas saja tidak boleh, apalagi yang di luar universitas gitu, Dek.
Jadi sifatnya intern, hanya kita aja yang berbicara dengan dosen kita. Keluhan-keluhannya apa? Gini wes, kalau misalkan ya kalian sharing sama dosen tentang keluhan-keluhan, tapi mengundang orang lain dan orang lainnya itu kan nggak mungkin paham apa yang kita bicarakan seperti itu. Ya, baik Kak, bisa difahami. Terima kasih atas penjelasannya. Saya bisa paham. Baik, terima kasih. Terima kasih, Dek. Untuk selanjutnya mungkin pertanyaan dari Revita Juliani Putri. Baik, perkenalkan nama saya Revita Juliani Putri dengan NIM 21021010106 dari kelompok 6 Triangle. Pertanyaan saya yang pertama, ini kan bidang itu setiap bidang terdiri dari beberapa departemen. Apakah saat pemilihan bidang itu hanya memilih bidang itu saja atau beserta departemennya? Yang kedua, apakah kalau ingin menjadi pengurus inti kayak yang sekretaris 2 itu, dalam pemilihannya memilih sendiri atau dipilih dari bidang-bidang yang telah dipilih sebelumnya? Kayak ini kan nanti kita memilih bidangnya, gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Langsung saja saya jawab. Untuk pemilihan nantinya itu juga ada pemilihan terkait departemennya juga. Misal di bidang 1 nanti ada departemen kaderisasi ataupun penalaran dan keilmuan seperti itu. Terus yang pertanyaan kedua tadi mengenai apa? Bisa diulang, Adik Revita? Mengenai pengurus utama kan, tadi kan yang sekretaris, contohnya sekretaris 2 kan yang dipilih dari 2020. Nah itu dipilih dalam memilih itu, apakah dipilih sebagai sekretaris 2, apakah dipilih atau mengajukan diri sendiri dari beberapa bidang yang telah dipilih gitu. Oh iya, baik. Terima kasih kepada Dek Revita. Jadi untuk sekretaris umum 2 tadi dan bendahara umum 2 itu ada open recruitment seperti itu. Jadi bebas dari bidang mana saja yang mau mendaftar sekretaris umum 2 ataupun bendahara umum 2. Jadi itu dilaksanakan pada awal kepengurusan seperti itu. Jadi tidak memandang bidang dari mana, jadi dari semua bidang bisa. Seperti itu. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Dek Revita. Mungkin selanjutnya adalah Adik Gilang Prayogo. Terima kasih atas waktunya. Pertanyaan pertama, apakah benar kita tidak perlu masuk ke dalam suatu bidang tersebut untuk mengikuti program kerjanya? Itu dulu, Kak. Gimana? Apakah benar kita tidak perlu masuk dalam suatu bidang tersebut untuk mengikuti program kerjanya? Baik, terima kasih. Jadi untuk pemilihan bidang, misal bidang 1, bidang 2, bidang 3, dan bidang 4, itu nantinya kalian memilih itu untuk di awal kepengurusan itu untuk menjadi penanggung jawab. Jadi misal dari program kerja bidang 1, nah untuk CO, maksudnya panitia inti seperti ketua panitia, sekretaris proker, CO misal CO perlengkapan acara seperti itu. Nah, itu diutamakan dari bidang 1 seperti itu. Nah, misal kalian dari bidang 1 nih mau ikut dari proker dari bidang 2. Nah, itu bisa saja seperti itu. Tapi nantinya pastinya kalian menjadi bukan panitia inti ataupun dari CO. Jadi lebih ke anggota dari CO tersebut seperti itu. Terima kasih. Berarti setelah kita masuk dalam suatu bidang itu kita menjadi penanggung jawabnya di sana ya, Mas? Jadi setelah kalian memilih bidang ya, misal kita memilih bidang 1. Nah, nantinya itu pada awal kepengurusan itu ada yang namanya wawancara penanggung jawab. Nah, di wawancara penanggung jawab itu nantinya pastinya kalian akan ditanya-tanyai. Misal kalian mau ikut di proker apa, menjadi penanggung jawab proker apa. Nah, nantinya setelah kalian menjadi PJ, nah itu kalian akan bertanggung jawab terhadap proker itu.
Nah, kalau misal kalian mau ikut nih, misal bidang 1 terus mau ikut olahraga gitu, ya enggak apa-apa gitu. Seperti itu. Ya, terima kasih Mas atas jawabannya. Terima kasih Dek Gilang Prayogo. Nah, untuk selanjutnya adalah pertanyaan terakhir dari Dek Septiniar. Baik Kak, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan nama saya Septiniar Anas Hasan dengan NIM 2102110101144 dari kelompok 13 Strepzoid. Di sini saya izin bertanya yang pertama, apakah boleh ketika kita sudah diwajibkan masuk MSc, kemudian kita bergabung ke organisasi lain? Yang kedua, apakah ada pedoman atau aturan khusus dalam pelaksanaan program kerja MSc pada masing-masing bidang? Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Dik Hasan. Jadi untuk di awal-awal ini ya, alangkah lebih baiknya itu kalian fokus ke MSc terlebih dahulu, karena memang di sini itu teman-teman semua itu masih masih berproses gitu, masih mengenal lingkungan pertama dari kampus, masih belum tahu gimana organisasi yang ada di kampus seperti itu. Nah, semisal nanti kalian sudah berproses, nah nantinya kalau misal kalian mau ikut dari UKM lain itu enggak apa-apa seperti itu. Lalu untuk pertanyaan kedua tadi, apakah ada pedoman terhadap pelaksanaan proker? Apakah seperti itu? Betul, Kak. Baik, untuk pedoman itu nantinya itu program kerja itu pertama itu disepakati di saat reformasi. Jadi pada saat reformasi nantinya itu ada jadi kalian itu bisa menghapus atau menambahkan dari program-program kerja yang ada di MSc ini. Nah, nantinya itu akan disepakati dalam rapat akbar, di mana rapat akbar ini nantinya akan menyepakati mulai dari anggaran dana, tanggal waktu, dan pelaksanaannya, seperti itu. Jadi untuk pelaksanaannya itu mengikuti pedoman yang sudah ada, baik itu yang disepakati dalam rapat akbar ataupun dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari Mathematics Students Club MSc, seperti itu. Baik, Kak. Berarti setelah kita semisal ada pedoman khusus, semisal ada program kerja yang lama, kemudian kita melanjutkan dan kita memiliki suatu ide untuk menjalankan program yang baru, semisal Amin, itu berarti kita juga bisa dijadikan pedoman untuk kelanjutan program kerja selanjutnya. Oke, betul, Dik. Jadi misalnya dari bidang 1 itu ada matematik teaching contest tadi. Nah, untuk matematik teaching contest tadi itu awalnya itu hanya dilaksanakan prodi pendidikan matematika saja. Jadi dari angkatan 18, 19, 20 itu mengirimkan delegasi. Namun ada ide-ide gitu. Jadi misal ditingkatkan. Nah, contohnya pada tahun ini itu bisa dilaksanakan secara nasional seperti itu. Nah, nanti ide-idenya itu akan disampaikan pada saat kegiatan reformasi seperti itu. Baik, Kak. Terima kasih atas penjelasannya. Dikarenakan waktu tanya jawab sudah habis, maka untuk pertanyaan yang lain kami mohon maaf belum bisa menyampaikan. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bidang-bidang ya, Dek, ya, di MSc. Nah, setelah ini akan ada angket bidang yang harus adik-adik isi dan akan kami sediakan di room chat. Dan sebelum itu mungkin ada pesan dari Ketua Umum untuk adik-adik dan panitia. Baik, sebelum adik-adik semua pilih dari angket-angket masing-masing bidang, harapannya nanti di masing-masing bidang itu sesuai dengan minat ataupun bakat dari adik-adik seperti itu. Jangan ada unsur terpaksaan, misal teman saya ikut ini jadi ikut ini. Nah, itu kalau bisa sesuai minat dan bakat ataupun hati nurani adik masing-masing seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan oleh kami selaku pengurus. Selamat berproses ke depannya, tetap semangat, tetap jaga solidaritas. Ingat, MSc tak ada dan tak akan pernah ada tanpa kita.
Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada Sekretaris Umum. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja ya serangkaian materi dari pengurus MSC Mathematics Students Club 2021. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, beri tepuk tangan dulu kepada pengurus MSC 2021. Terima kasih kepada pengurus MSC 2021. Nah, untuk adik-adiknya, link untuk mengisi bidang telah ada di room chat Zoom ini. Boleh diisi mulai sekarang. Dan adik-adik mengisi link, setelah ini akan ada penampilan video-video bidang-bidang MSC. Kepada yang bertugas dipersilahkan.